Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam dan seisinya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia sebagai kita yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pelaku beserta sahabatnya dan istiqomah di jalannya. Kita selalu berharap kelak di hari akhir mendapatkan syafaatnya sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa khatib mengajak kepada jamaah Jumat dan tentu terhadap diri sendiri untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atas segala larangan-larangannya. Karena takwalah yang akan membuka jalan keluar dari masalah hidup kita. Takwalah yang akan memudahkan urusan kita. Takwalah yang akan membuka pintu rezeki kita. Takwalah yang akan menaikkan dan memuliakan derajat hidup kita. Dan takwalah sebaik-baik bekal kita untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 26 Zulhijjah. Maka sudah tepat rasanya kita kembali belajar dari sosok terbaik ayat para nabi-nabi Ibrahim alaihissalam. Maka khutbah kali ini mengambil tema belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi ayah peradaban. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Di tengah krisis konsep keluarga hari ini, kaum muslimin membutuhkan rujukan yang lurus, dan tidak ada rujukan yang lebih lurus daripada manhaj para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan bahwa menjadi ayah, suami dan pemimpin keluarga bukanlah perkara yang ringan. Ia mengajarkan keyakinan, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menghadirkan teladan yang sempurna dalam sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepemimpinan beliau tidak dibangun di atas dominasi, tetapi di atas kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fondasi utama kepemimpinan dalam Islam, tunduk kepada Allah sebelum memimpin manusia. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim memuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi
Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tidak hanya disebut sebagai Rasul, tapi juga sebagai ummatan qanita lillah, seorang umat tunggal yang tunduk total kepada Allah. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh pada Allah, hanif dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan disebutkan pula sebagai abikum Ibrahim, ayah kalian Ibrahim, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Ia bukan hanya bapak dari Nabi Ismail AS dan Nabi Ishaq AS. Ia adalah bapak dari prinsip hidup yang menjadi fondasi peradaban, yaitu tauhid, keberanian, kepemimpinan, dan pengasuhan yang hidup. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin keluarganya bukan dengan gaya otoriter tanpa arah, melainkan dengan peta navigasi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita hari ini sebagai ayah dalam hari-hari bersama keluarga yang berprinsip bahwa hidup di bawah nama Al-Quran berarti memandang realita hidup dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegakkan tangannya dan berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni aslamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jamaah salat rahimahumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak egois. Sebelum beliau meminta kemakmuran logistik warzuqhum minas samarat, beliau terlebih dahulu membangun fondasi nikmat spiritual yang aman. Beliau mengutuk langit. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ibrahim tahu tanpa rasa aman anak tidak akan tumbuh dengan tegak. Tanpa rasa aman istri tidak akan mampu beribadah dengan khusyuk. Rumah yang tidak aman hanya akan menjadi terminal singgah yang dingin, bukan tempat pulang yang diribukan. Wahai para ayah, mari gunakan mata hati kita. Sudahkah kita menghadirkan rasa aman itu di rumah kita? Ataukah rumah kita hari ini layaknya medan perang bagi anak istri kita? Anak-anak takut berbicara karena bentakan kita. Istri takut berbuat salah karena tatapan mata kita yang maha tinggi. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kedekatan emosional melalui komunikasi yang dialogis. Beliau bukanlah ayah instruksi yang kering rasa, yang hanya tahu mengeluarkan perintah tanpa mau menyelami perasaan anak. Bahkan dalam urusan adab sehari-hari, Al-Quran merekam betapa Ibrahim adalah sosok yang melayani. Saat menjawab tamu Allah, Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 27, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Beliau melayani dengan tangan sendiri tamu-tamunya dengan wajah berseri dan penuh kemuliaan. Karakter luhur inilah yang mengisahkan hari serap ditiru dan direkam oleh Ismail alaihissalam. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Perhatikan buah manis dari pola asuh yang hangat ini. Ketika ujian paling radikal dalam sejarah manusia itu datang, perintah untuk menyembelih sang anak kandung, apakah Ibrahim menggunakan hak veto kepemimpinannya sebagai ayah secara sepihak? Ternyata tidak. Al-Quran mengabadikan
dan pertanyaan fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, adalah bentuk penghormatan tertinggi seorang ayah terhadap eksistensi jiwa anaknya. Karena Ismail disertai dengan cinta, maka jawaban yang keluar dari lisannya pun meluncur dengan penuh keteguhan iman. Ketaatan Ismail lahir dari ketulusan hati yang mengangkat, bukan dari rasa takut kepada figur ayah diktator. Pertanyaannya untuk kita, para ayah zaman modern sekarang ini, berapa kali kita duduk sejajar dengan anak kita, menatap mata mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka? Ataukah kita adalah itu kepala keluarga yang selalu ingin didengar, namun telinga kita terlalu tuli untuk mendengar jeritan batin anak kita sendiri? Jamaah salat Jumat rahimahullah, banyak para ayah yang menuntut anaknya tumbuh menjadi pemudi yang soleh dan solihah, salat tepat waktu, dan memiliki akhlak mulia. Namun di saat yang sama, sang ayah justru menjadi orang pertama yang memamerkan kemalasan ibadah di depan mata anaknya sendiri. Kita ingin anak kita berhati lembut, tapi setiap hari kita memproduksi kata-kata kasar dan bentakan di ruang tamu kita. Ingatlah wahai ayah, anak-anak kita tidak pernah belajar dari retorika nasihat-nasihat kita. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan saat kita mengira mereka tidak melihat kita. Mereka butuh keteladanan. Jemaah salat rahimahullah, seorang ayah perlu menjaga stabilitas kesehatan mental keluarganya. Banyak rumah tangga yang tampak megah secara fisik, namun rapuh secara mental. Hati penghuninya kerdil, mudah cemas, gampang tersinggung, dan rentan depresi. Ibrahim alaihissalam memberikan resep obat mental terkuat, yaitu zikir dan tawakal. Ketika beliau mengamankan keluarganya di lembah Tandus, beliau tidak meninggalkan mereka dalam kekosongan jiwa. Beliau menguji hati mereka dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya yang taat. Ketika Ibrahim melakukan zikir tawakal, getaran ketenangan itu menular pada jiwa Hajar dan Ismail. Itulah mengapa Hajar dengan tenang berkata, jika ini perintah Allah, maka dia tidak akan melakukan. Seorang ayah yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah ayah yang mampu mengontrol emosinya, yang lisannya menjadi penyejuk dan kehadirannya menjadi tempat bernaung dari badai luar rumah. Beliau selalu mendoakan masa depan emosional anaknya. Jemaah salat Jumat rahimahullah, dunia sedang rindu pada ayah seperti Ibrahim. Ayah yang tidak hanya mempersiapkan anak untuk ujian sekolah, tapi juga ujian kehidupan. Ayah yang tidak hanya mengantar anak ke gerbang sukses, tapi juga ke gerbang surga. Ayah yang tidak selalu sempurna, tapi senantiasa taat dan terus belajar. Maka hari ini, marilah kita bawa kembali semangat Ibrahim ke dalam rumah kita. Karena peradaban yang agung selalu dimulai dari pelukan dan teladan seorang ayah. Puncak kehadiran sebagai seorang ayah akhirnya adalah memastikan anak-anak dan keluarganya terjaga dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya demi keluarga Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah ayat 132. Jamaah salat rahimahullah, wahai para ayah, pemimpin peradaban, mari kita renungkan sejenak bayangan beliau dalam benak kita. Jika seandainya hari ini atau esok adalah hari terakhir kita bernapas di muka bumi, lalu malaikat maut datang menjemput kita, kira-kira apa memori utama yang akan diingat oleh anak-anak kita tentang diri kita? Apakah mereka akan mengingat kita sebagai ayah yang selalu sibuk dengan dunianya?
ayat yang selalu marah dan menakutkan, ataukah mereka akan mengenang kita sebagai ayat yang menyenangkan, yang menenangkan, ayat yang tangannya selalu menggandeng mereka menuju sajadah, dan ayat yang lisannya selalu mengalirkan untayan doa dan cinta kepadanya. Semoga Allah SWT berkahi keluarga kita dan melahirkan generasi tangguh sekelas Ismail alaihissalam yang akan menopang tegaknya hidayah Islam di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin waftah lana fa inna khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina min qawmi zalimin wal kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna mujahidin fi Filistin fa fuqil makan kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha